Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semua. Ya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil uh, mengenai pengaruh jenis media tanam terhadap pertumbuhan vegetatif stek tanaman mawar atau nama latinnya Rosa hybrida. Nah, perkenalkan, nama saya Mas Rudi Kristiawan dengan NIM 172, dan teman saya Sandi Setiawan itu NIM 173, Regita Melina NIM 174, Muhammad Ponja NIM 175, Septiana Dewi NIM 178, dan Ulfatin Adiroh NIM 179. Next. Ya, mawar sendiri atau Rosa SP merupakan salah satu bunga yang paling terkenal dan paling banyak diminati di dunia. Permintaan mawar di dalam negeri semakin meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengembangan pariwisata. Peningkatan produksi mawar terus diupayakan oleh para petani bunga dan pengusaha bunga untuk mengimbangi tingginya permintaan terhadap bunga mawar. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan perbanyakan tanaman yaitu vegetatif, atau kita pakainya stek badang di sini. Nah, ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui ketepatan komposisi media tanam untuk menghasilkan bibit bunga mawar yang berkualitas. Yang kedua, mengetahui pengaruh perlakuan konsentrasi zat pengatur tumbuh proton F yang diberikan rutin selama pertumbuhan stek bunga mawar. Dan yang ketiga, mengkaji perlakuan yang paling tepat antara komposisi media serta konsentrasi zat pengatur tumbuh proton F pada pertumbuhan stek bunga mawar. Selanjutnya, ya, dari botani tanaman mawar sendiri, bunga mawar atau Rosa hybrida dijuluki sebagai Prince of Flower karena keelokan dan keindahannya, serta baunya yang harum. Bunga ini termasuk dalam famili Rosaceae. Tanaman hias ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, diminati konsumen dan dapat dibudidayakan secara komersial dan terencana sesuai dengan permintaan pasar. Yang pertama itu ada bagian akar. Bunga mawar memiliki akar berbentuk serabut yang memanjang hingga bagian bawah. Nah, akar bunga mawar berwarna kecoklatan muda dan kecoklatan tua. Selanjutnya yaitu batang. Batang bunga jenis ini biasanya berbentuk membulat dan panjang serta tidak beraturan. Pada batang bunga mawar tumbuh duri-duri dan batangnya bercabang-cabang. Batang tanaman ini berwarna abu-abu kecoklatan dan hijau lumut. Selanjutnya, kemudian ada daun dari bunga mawar. Bunga mawar memiliki sekitar 5 sampai dengan anak daun pada satu cabangnya. Bentuknya seperti bulat kecil, memiliki ukuran 2 sampai 3 cm. Kemudian untuk bagian bunga mawar termasuk bunga yang sempurna yang dapat membentuk biji dan mudah untuk memperoleh tanaman hibrida baru. Warna bunga mawar bervariasi dari putih, merah muda, kuning, dan lain-lain. Next. Kemudian untuk cara tumbuh dari bunga mawar sendiri ialah tanaman mawar dapat tumbuh baik di daerah tropis, kemudian membutuhkan suhu sekitar 15 sampai dengan 30 derajat dengan kelembapan udara sekitar 50 sampai dengan 60%, dan mendapatkan cahaya atau penyinaran matahari penuh. Kemudian kondisi tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman mawar adalah tanah bertekstur dengan drainase yang baik, memiliki pH 6 sampai dengan 7. Kemudian apabila penyiraman yang berlebihan akan mengakibatkan akar tidak berkembang lebih dalam, sehingga tanaman tidak kokoh dalam tumbuhnya. Kemudian perbanyakan tanaman dengan cara stek. Stek ini merupakan cara perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan dengan menggunakan sebagian batang atau akar atau mungkin daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru sebagai alternatif perbanyakan dibanding cara vegetatif lainnya. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan stek, itu ada 2. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dipengaruhi oleh media perakaran, seperti aerasi dan drainase yang baik, dan bebas dari patogen. Yang kedua, ada tanah. Menghendaki tanah yang gembur dan tidak tergenang air. Selanjutnya, suhu, membutuhkan suhu berkisar 15-30 derajat Celcius. Yang selanjutnya, kelembapan, yaitu kelembapan udara rata-rata 50-60 derajat.
Dan yang terakhir, cahaya. Penyinaran matahari penuh sepanjang hari. Faktor yang kedua yaitu faktor bahan stek. Yang pertama, umur bahan stek. Stek yang berasal dari tanaman muda lebih mudah berakar. Yang kedua, jenis tanaman itu sendiri. Yang ketiga, adanya tunas dan daun pada stek. Tunas ini berperan penting bagi perakaran. Yang keempat, persediaan bahan makanan. C per N yang tinggi menyebabkan tanah dari faktor bahan stek, yaitu ZPT, sebagai merangsang pertumbuhan akar itu sendiri. Selanjutnya, media tanam yang digunakan dalam penelitian ini ada berbagai macam. Yang pertama, arang sekam. Arang sekam ini memiliki peranan penting sebagai media tanam pengganti tanah. Sifatnya yaitu berporos, ringan, tidak kotor, dan cukup dapat menahan air. Arang sekam mengandung unsur N sebanyak 0,32%, PO 15%, KO 31%, Ca 0,95%, dan E 180 ppm, Mn 80 ppm, Zn 14,1 ppm, dan pH-nya 6,8. Media tanam yang kedua yaitu pupuk kandang. Pupuk kandang ini mempunyai kemampuan mengubah berbagai faktor dalam tanah, sehingga menjadi faktor-faktor yang menjamin kesuburan tanah. Pupuk kandang yang sudah digunakan yaitu pupuk kandang yang sudah dekomposisi, sehingga sudah berupa kompos. Media tanam selanjutnya yaitu kompos. Penggunaan kompos dapat memperbaiki sifat fisik tanah dan mikrobiologi tanah. Kompos memiliki kandungan unsur hara seperti nitrogen dan fosfat dalam bentuk senyawa kompleks argon, protein, dan humat yang sulit diserap tanaman. Media berikutnya, tanah pasir. Tanah pasir memiliki aerase dan drainase yang baik. Sifatnya yang berat dapat menopang berdirinya batang stek. Selain itu, tanah pasir juga bersifat cepat mengering sehingga memudahkan proses pengangkatan bibit tanaman yang sudah cukup umur untuk dipindahkan ke media lain. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2021 di Kebun Percobaan Dumartani milik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Yang kedua, alat dan bahan. Alat yang digunakan meliputi cangkul, gembor, meteran, cutter, polybag, gembor, paranet, papan sampel, kamera, kalkulator, alat tulis, dan peralatan lain yang diperlukan dalam penelitian. Bahan yang digunakan meliputi stek tanaman mawar, tanah, pupuk kandang, arang sekam, polybag, insektisida, dan atom. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak kelompok non-faktorial dengan perlakuan yaitu penggunaan media tanam yang terdiri dari 4 taraf. Yang pertama M0 yaitu tanah sebagai kontrol, yang kedua M1 pasir, tanah, dan arang sekam dengan perbandingan 1:1:1, yang ketiga M2 pasir, tanah, kompos dengan perbandingan 1:1:1, dan yang keempat M3 pasir, arang sekam, pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Adapun model matematika yang digunakan untuk rancangan acak kelompok non-faktorial adalah sebagai berikut. Yang di sini ada rumus yang sudah tertera, di mana data hasil penelitian ini dianalisis dengan ANOVA dan dilanjutkan dengan uji beda rataan menurut Duncan atau DMRT. Pengamatan parameter dalam penelitian ini terdiri dari panjang tunas, jumlah tunas, panjang akar, jumlah daun, dan persentase stek yang tumbuh. Next. Yang keempat, pelaksanaan penelitian. Yang pertama, persiapan media. Mempersiapkan media tanam dengan perlakuan M0, M1, M2, M3, masing-masing campuran media tanam dimasukkan ke dalam polybag sampai 3/4 bagian, kemudian disiram dengan air. Lalu di polybag dibiarkan selama 4-5 hari, kemudian stek ditanam secara tegak lurus masuk ke dalam media. Yang kedua, persiapan bibit mawar. Stek yang digunakan dalam stek batang dengan panjang kurang lebih 10 cm, kemudian merendam stek tanaman mawar dengan larutan atonik, fungsinya untuk merangsang akar
selama 5 menit dan melanjutkan mencelupkannya pada larutan fungisida selama 3 menit agar tidak ada pertumbuhan jamur. Menanam stek batang bunga mawar dengan pola tanam tegak lurus. Langkah selanjutnya menutup stek dengan plastik sungkup. Yang ketiga, pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan meliputi penyulaman, penyiangan, dan pengendalian hama penyakit tanaman bila diperlukan. Penyiraman dilakukan setiap hari selama masa penelitian. Pengendalian bunga dilakukan secara manual, yaitu dengan mencabut bunga yang tumbuh di sekitar stek. Next. Kemudian pengamatan. Pengamatan penelitian, pengamatan pertumbuhan dilakukan terhadap semua tanaman dalam polybag pada masing-masing unit satuan percobaan. Perubahan yang diamati dilakukan pada 30 hari setelah tanam dan 60 hari setelah tanam yang terdiri dari A. Panjang tunas, B. Jumlah tunas, C. Panjang akar, D. Jumlah akar, E. Jumlah daun, dan yang terakhir persentase stek yang tumbuh. Next. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa hasil perlakuan kombinasi media pasir arang sekam pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 memberikan pengaruh nyata terhadap panjang tunas, panjang akar, jumlah daun, dan persentase stek yang tumbuh tanaman mawar. Perlakuan media tanam yang lainnya yaitu tanah untuk kontrol, kombinasi pasir tanah arang sekam dengan perbandingan 1:1, kombinasi pasir tanah kompos dengan perbandingan 1:1, menunjukkan pertumbuhan vegetatif stek tanaman mawar yang kurang baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.